Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Rajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes review untuk di penggunaan saya di ROM Nusantara Project updatean yang terbaru ya, dan ini di versi 4.2 guys. Jadi di sini interface-nya agak sedikit berbeda ya. Dan aplikasi bawaan dari ROM-nya juga banyak. Kalau kalian pakai yang include gaps ya, aplikasi Google-nya banyak banget, ngabisin internal ya kalau saya lihat sih. Oke, dan di sini kernel bawaannya pakai kernel extended EAS ya. Di sini Kitty Haptic Clang GCC version ya, kirain Clang. Dan sedikit interface-nya juga agak sedikit berbeda di tentang ponselnya guys. Oke, kebetulan baterai juga sudah lowbat. Kita review dikit dan kita liatin nanti penggunaan baterai di game sekalian yang lain-lainnya. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. Oke guys, ini dia custom ROM Nusantara Project Android 12 ya, dan ini di versi 4.2. Jadi kalau kalian di versi sebelumnya kalian bisa langsung update aja. Kalau kalian dari custom ROM yang lain kalian harus clean flash ya, nggak bisa diupdate. Oke, dan di sini kita ada dua versi, ada yang GAPS, ada yang vanilla, dan kita pakai yang GAPS ya. Jadi aplikasinya lebih banyak ya. Kalau include glass ada kayak di sini kalian bisa lihat sendiri, drive file manajernya juga berubah, galeri kita install sendiri ya. Di sini aplikasinya agak sedikit berbeda. Video terus YouTube musik juga ada ya, play film juga ada. Jadi banyak banget ya untuk mode aplikasi bawaan. Oke, dan di sini kita lihat lagi guys, Magisnya kita install manual ya. Jadi kalau kita update biasanya Magisnya hilang, tapi kita install manual untuk Magis guys, dan kita pakai versi 23 ya. Jadi kalau kalian pakai Magis disarani pakai versi yang terbaru. Kalau nggak 24, 23 aja ya. Untuk modul kita sudah pernah sebelumnya banyak pasang, tapi kita nggak aktifin ya. Kita sengaja nggak aktifin biar kita liatin penggunaan baterai untuk di bawaan ROM-nya guys. Oke, kita lanjut. Dan kalian bisa lihat di sini aplikasi bawahnya kayak gitu ya. Untuk di status bar kita lihatin. Di status bar ada kayak gini ya. Lokasi dan kayak gini aja doang lebihnya. FPS info nggak ada di status bar tapi di game space ya. Dan di sini kita lihat rekam layar ya. Sekalian kita cobain ya. Rekam layar audionya di sini coba kita nggak aktifin, kita tes langsung ya. Kita tes bentar untuk rekam layarnya guys. Jadi kita nggak aktifin suaranya ya. Oke, lagi berjalan rekam layar. Oke, kita biarin aja bentar 10 detik. Oke, kita lihat ya, ada gini aplikasi pemutar videonya demi video ya. Oke, di normal ya. Normal untuk memutar video ataupun screen recordnya ya. Rekam layarnya yang normal. Tema gelap, cuma kita nggak aktifin tema gelap ya. Saya lebih suka pakai tema terang. Oke, dan di sini pakai kernel standar ya, bukan pakai kernel OC. Next video kita tes ganti kernel aja. Oke, untuk fitur-fitur kurang lebih hampir sama dari versi sebelumnya. Ini cuma lebih improve doang ya, lebih stabil aja sih kalau saya ngelihat. Ada game space, jadi kalian bisa aktifin game space-nya di sini ya, di Nusantara Wings game space add game. Oke, kayak gitu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Tema notifikasi Michaelis kayak gini ya, untuk screenshot double tap to wake to sleep. Battery option, traffic indicator, quick setting. Jadi kalian bisa cari sendiri ya settingannya di Nusantara Wings guys. Di sini banyak banget settingannya, kalian bisa cari racik sendiri sesuai yang kalian suka ya guys. Oke, keamanan semua di sini, dan perbedaannya di sini keyboardnya normal ya. Kalau saya di device saya Redmi Note 8 tuh keyboardnya ngebug, tapi di sini normal ya, timpa. Nggak terlalu gimana sih sebenarnya keyboard, tapi ya lumayan lah, nggak ngebug. Di lokasi juga aman. Keamanan kita lihat di sini cuma ada nggak ada face unlock ya.
fingerprint. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja ya nanti. Dan di sini baterai sisa 19% guys, 18%, sekitar 2 jam lagi ya. Lumayan hemat sih sebenarnya nih kalau dilihat dari penggunaan baterai. Kalian bisa lihat ini penggunaan baterainya. Saya main COC ya, dan saya gak banyak streaming. Saya download film, nonton di sini, streaming YouTube ya kayak gitu ya. Sistem UI, Pixel Launcher. Ya di sini gak pakai Pixel Launcher ya. Dan kalau dilihat di sini penggunaan RAM-nya, kita lihat ya. Layanan sedang berjalan. 500 MB lumayan nyesek ya sebenarnya penggunaan RAM-nya. Banyak banget ya bikin nyesek ini RAM-nya guys. 500. Jadi kalian bisa lihat sini sendiri ya, ini layanan berjalan, yang sisa free-nya 500-an ya. Lumayan nyesek sih, cuma yang penting nggak nge-lag aja lah. Oke, untuk selebihnya kayak gitu ya, standar kamera pakai kamera MIUI. Di video stabilitas gambarnya nggak ada ya. Oh, ada stabilitas gambarnya ada guys. Ternyata di Android 12 sudah fix ya. Kalau di Android 11 sama 10 nggak ada ya. Sedikit berbedanya di sini sudah fix untuk stabilitas gambar di videonya guys. Perasaan saya di versi sebelumnya ini dia pakai bukan kamera MIUI ya, tapi di versi yang sekarang dia pakai kamera MIUI. Ya sudahlah, yang penting aman. Aplikasi Google lumayan banyak, jadi kalian pilih sesuai kebutuhan aja ROM-nya, mau pakai vanilla ataupun yang GAPS ya. Oke, dan kita tes di game PUBG juga bentar ya. Kita tes di PUBG bukan di COC ya. Dan di sini ada game space bawaan dari Nusantara Project ya. Kalau kalian di ROM Nusantara Project ini ada game space bawaannya, kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian ya. Ada FPS info. Ada rekam layar juga kalau kalian mau rekam layar ya, langsung mulai merekam dia bilang guys. Ada screenshot juga dan FPS infonya jalan normal ya. Oke, dan kita tinggal tungguin aja ya sampai kelar. Dan di ROM ini kita nggak pasang modul magis apapun, kita nggak unlock grafik PUBG-nya ya. Jadi ini masih pakai standar untuk grafik PUBG-nya guys. Jadi kalau kalian mau grafik PUBG, kalian bisa unlock sesuai kebutuhan kalian aja ya. FPS infonya jalan, tapi biasanya kalau sudah di dalam game baru dia lebih aktif ya, sampai 60 fps. Oke, kita lihat di sini mana grafiknya masih standar ya, sempat high ya untuk bawaan. Dan kita tes bentar, nanti kita dan suhu dan lain-lainnya guys. Oke guys, jadi di sini untuk suhu sampai 39 hampir 40 derajat dan masih oke ya untuk suhunya guys. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian ya. Untuk di ROM yang kalian mau bisa di Nusantara Project ini, cuma agak sedikit boros RAM ya kalau saya lihat guys. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share dan subscribe guys.